Dan makna muraqabah adalah bagaimana seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana teman-teman sekalian kalau kita berada di kantor kita, kemudian di sana sini ada CCTV, kalau di zaman sekarang. Kita selalu merasa diawasi. Mungkin CCTV itu ditaruh di kantor kita atau di ruangan kita ada satu atau dua. Dan bisa dilihat dari semua sisi. Saya yakin kita akan sangat berhati-hati sekali dalam melakukan gerak-gerik. Apalagi suaranya bisa terekam, gambarnya terekam. Dan kalau baik, maka akan dinilai baik oleh perusahaan. Dan kalau buruk, akan dinilai buruk. Bahkan bisa berakibat fatal, dikeluarkan dari perusahaan. Itu sebenarnya salah satu contoh saja. Dan pengawasan Sang Pencipta Allah jauh lebih luas daripada itu. Karena semua yang ada di sekitar kita ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Udara yang sedang kita hirup, kalau seseorang sedang berbuat ketaatan, maka udara yang kita hirup seperti tadi kita sholat isya misalnya. Alhamdulillah Allah berikan taufiknya kita bisa sholat berjamaah. Maka pada saat kita menghirup udara tadi, berapa kali kita menghirup oksigen? Allahu alam yang kesekian juta kali kita menghirupnya. Nanti hari kiamat, oksigen yang kita hirup tadi, dan sekarang pun pada saat ta'lim ini, yang kesekian juta kali masuk, yang kesekian juta kali yang keluar, semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Kalau saya pada saat sedang dihirup oleh orang ini, ya Allah, dia sedang berzikir, dia sedang di majelis ilmu, dia sedang sholat, atau sebaliknya, dia sedang melakukan kemaksiatan, dia sedang menyanyi-nyanyi, dia sedang merayu perempuan yang tidak halal bagi dia atau laki-laki, atau apalah ya, dia sedang menghirup sesuatu atau harta haram. Maka ini semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Kuping kita akan menjadi saksi terhadap semua yang didengar. Ya. Kemudian hati, tangan, kulit, semuanya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat berbicara masalah itu. Semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Di antaranya adalah hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, nanti akan datang orang pada hari kiamat menolak semua kesaksian yang Allah berikan. Dari malaikat, dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya. Udara, air, apalah cahaya, ini semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Dia tolak semua, tidak ada ya Allah saya percaya. Baik siapa yang kau percaya? Diriku sendiri. Lalu Allah mengunci mulutnya dan Allah membuat seluruh anggota tubuhnya bicara. Matanya mengatakan, iya ya Allah saya melihat. Lalu diberikan kesaksian pada umur sekian di tempat ini, seperti ini rinciannya. Semua matanya memberikan data-data itu. Kalau HP kita bisa punya memori menyimpan teman-teman, bagaimana kita tidak yakin mata, telinga ini semua punya memori. Masing-masing punya chip sendiri yang bisa menyimpan semua itu. Bukan mustahil. Dan bukan mustahil mungkin jauh lebih canggih lagi 10 tahun ke depan, mungkin HP-HP yang kita pakai ini sudah tidak ada nilainya. Sebagaimana dulu waktu awal keluar HP 10 tahun, 15 tahun yang lalu, mungkin kalau sekarang kita keluarkan HP itu tidak ada yang pakai lagi. Nggak ada kameranya, belum berwarna layarnya. Tapi sekarang canggih, mungkin 10 tahun lagi lebih hebat daripada itu. Dan apa yang Allah siapkan jauh lebih canggih daripada itu. Lalu kemudian telinganya akan memberikan semua memorinya, ya mulutnya, tangannya, kakinya, kemaluannya, semuanya. Lalu terakhir Allah buka mulutnya dan dia berkata, lima syahidtum alaina dalam Al-Quran. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri kalian sendiri? Lalu seluruh anggota tubuhnya berbicara mengatakan, antakanallahu alladhi antaka kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami berbicara, yang telah membuat segala sesuatunya berbicara. Ya. Jadi seseorang harus sadar teman-teman sekalian. Kalau Allah mengawasi kita, bodoh dan konyol kalau ada orang pikir Allah tidak melihatnya. Ini salah sekali. Allah melihatnya, Allah mengetahui. Makhluk Allah banyak yang melihat kita, diantaranya malaikat. Sampai Nabi SAW membahasakan, dan ini difahami hanya untuk orang beriman saja. Kata Nabi SAW, malulah kalian dengan makhluk Allah yang tidak berpisah dengan kalian, kecuali pada saat kalian sedang di WC atau sedang berhubungan biologis. Para malaikat, mereka melihat itu apa yang kita lakukan. Walaupun kita lagi sendiri teman-teman, kita mau berbohong, kita mau menipu, kita mau mencium yang haram, kita mau meluk, kita mau mencuri, mau menulis, mau apa saja, disaksikan oleh mereka. Saking saja mereka tidak berbicara, tapi mereka akan memperlihatkan bukunya yang penuh dengan kejujuran pada hari kiamat. Sampai orang kafir dalam salah satu ayat Al-Quran berkata pada saat menerima buku mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Benar-benar tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Kata ulama tafsir, mulai dari dia jatuh dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, gerakan tangan pertama, gerakan kaki pertama, denyut jantung pertama, sampai dia meninggal dunia, semuanya akan menjadi saksi dan dicatat semuanya. Tidak ada yang luput. Dan kalau sekarang kita bisa nonton sebuah video, dan kita bisa memutarnya kembali, teman-teman sekalian, maka bukan mustahil. Buku amal itu bukan harus seperti buku ini.
Tapi sebuah film yang bisa kita lihat. Nah, sebagaimana ada sebuah riwayat menjelaskan kalau orang di surga nanti dia akan mengatakan, ya Allah saya ingin melihat masa laluku. Maka diputarkan oleh Allah dari masa lalu pertama dia dari rahim ibunya sampai semua proses sampai dia mati. Seperti dia nonton sebuah film yang sebentar sekali. Maka dia mengatakan, oh cuman itu ya kehidupan saya dulu. Cuma seperti itu. Enaknya antum ini teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang yang beriman, sudah dikasih bocorannya. Kok aneh dikasih bocorannya tidak mau diamalkan nih. Tinggal ikutin saja. Dan Allah bilang dalam Al-Quran, kalau sudah tahu ilmunya, mana halal, mana haram, nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ikuti saja petunjuk yang benar itu, nikmati halal, tinggalkan haram, sampai kau mati. Udah selesai, itu saja konsepnya kok. Gak usah peduli dengan apapun di sekitar kita, selama kita dalam keadaan benar. Mau olokan orang, mau gangguan orang, sudahlah anggap angin lalu gitu. Gak usah terlalu dipedulikan. Dan jangan mengkhayal teman-teman sekalian, untuk hidup di dunia tidak ada musuhnya. Kenapa kok saya sudah ikut pengajian, sudah ikut sunnah, tapi kok ada orang yang benci saya ya? Ya wajar, Rasulullah aja ada yang benci. Hah? Apalagi cuma antum sama anak gitu ya. Gampang sekali, simpel gitu. Ya. Rasulullah SAW itu dicaci maki oleh orang munafik, difitnah istrinya berzina. Rasulullah, utusan Allah. Bagaimana dengan kita gitu? Subhanallah, Dr. Ziyad memberikan nasihat, mau berdiskusi dengan saya pada saat beberapa waktu lalu beliau datang ke Indonesia. Beliau bilang, ya Khalid, kalau harapan setiap muslim selalu jempol orang begini ke dia, itu mengkhayal. Pasti akan ada yang giniin. Kan di medsos sekarang kan ada begini ya. Masa begini semua, orang nggak bisa milih yang begini gitu ya. Ya wajar itu. Tapi nggak usah pedulikan ya, selama kita benar ya. Selama kita benar jalan saja, karena pasti akan ada itu. Kalau para nabi-nabi saya tidak luput dari gangguan orang-orang seperti ini, apalagi kita gitu ya. Cuma tidak penting bagi kita itu, karena ada Allah SWT yang mengawasi. Dan Allah punya cara menyelesaikan masalah. Bayangkan teman-teman, pikirkan teman-teman baik-baik. Kalau kita yang mau menyelesaikan perkara kita akan pakai cara kita dan belum tentu berhasil. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah yang selesaikan aman. Antum makan, minum, tidur, jalani aja. Nanti selesai sendiri semua itu. Fitnahnya, gibahnya orang, utang tidak bayar. Nanti selesai semua. Itu lebih baik. Tenang-tenang aja. Rel kereta antum biarin jalan, udah. Biarin aja mereka yang tertinggal. Oh ini sudah berarti tagih. Tidak mau dibayar, ya sudah. Tawakkal Allah. Jalan hidup, kehidupan jalan. Ya. Itu akan menjadi pahala buat saya. Jalan, ada orang gibah. Nasihatin, oh berarti Allah lagi mau lipat gandakan pahala nih. Kan enak terima transfer pahala kan. Dia yang setengah mati sholat malam, kita yang dapat pahalanya, enak sekali itu. Tapi jangan balas keburukan dengan keburukan, senyum aja. Ya. Kalau ini dijalankan insya Allah awet muda, nggak ada rambut putih itu. Ada sih, tapi tidak banyak. Jadi mestinya kita murakabah teman-teman sekalian. Murakabah ini salah satu hal yang harus ada dalam diri seseorang muslim. Dia tahu selalu diawasi oleh Allah dimanapun dia berada. Dan ingat, pada saat puncak datangnya godaan untuk maksiat, di situ puncaknya murakabah Allah di situ. Hati-hati. Kata Umar bin Khattab, ketahuilah sebelum matamu tertuju kepada sesuatu yang haram, ketahuilah bahwasanya Sang Pencipta yang mengawasimu lebih dulu mengawasi matamu yang akan melihat itu. Sebagian ulama salaf berkata, jangan kau lihat kecilnya dosa yang sedang kau langgar, tapi lihat siapa yang sedang kau langgar. Sekali lagi, jangan lihat kecilnya dosa itu, cuma lihat saja, cuma dengar saja. Jangan lihat itunya, lihat kepada siapa yang kamu langgar. Yang sedang kita langgar ini Sang Pencipta. Gak bisa main-main. Memang betul dia maha penyayang, maha pengampun, tapi dia juga keras siksaannya. Ya. Maka harus kita hati-hati daripada kita mengharap Allah memaafkan kita, lebih baik kita berharap Allah tambahkan rahmatnya. Kan lebih baik ya. Walaupun sebenarnya kita berharap diampuni dosa adalah salah satu ibadah. Tetapi teman-teman sekalian, daripada kita berbuat dosa lalu berharap Allah maafkan, lebih baik kita sekaligus beramal soleh yang kita tambah lipat gandaan pahala kita. Bisa difahami ini? Ya. Jadi jangan luangin waktu. Saya sudah berapa kali ulangi, renungi itu. Dosa bukan untuk dicoba. Dosa untuk apa? Diketahui dan dijauhi. Kan gitu. Bukan untuk dicoba. Gak usah kita tahu. Gak usah coba-coba. Gak perlu. Saya mau coba itu zina. Enak gak? Gak usah. Nikah saja. Ya, ada jalannya. Saya mau coba tuh babi, enak gak? Gak enak, gak usah. Gak perlu coba. Ya, sudah tahu itu mukanya begitu, suaranya begitu, sudah. Udah cukup, udah tahu, udah selesai. Gitu kan. Gak usah dicoba. Ya.
Dan kalau ada orang mengatakan tidak apa-apa, coba yang penting punya pengalaman, itu dia, perkataan yang salah itu teman-teman. Kayaknya sering dibilang, gitu kan. Coba maka otomatis akan tahu nanti punya pengalaman. Enggak perlu, kita butuh pengalaman dalam ibadah, tidak butuh pengalaman dalam dosa. Udahlah, jadi generasi Rabbani, generasi yang bergantung pada Sang Pencipta Allah. Karena ini makin pekah nanti, maka makin terasa kedekatan dengan Allah teman-teman. Coba amalkan itu, terus saja istiqomah. Terutama sekali lagi kalau puncaknya ada kesempatan buat dosa, lagi bergejolak mau buat dosa, tahan. Tidak, saya sabar, alihkan. Kalau tergoda betul, wudu, tidur, bawa ke tidur. Biar hari esok sudah datang, gitu. Tinggalkan. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang melihat pada lawan jenisnya, kemudian dia turunkan pandangan matanya, maka Allah tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Di sini perhatikan kalimatnya, bukan sampai dia mati. Sampai hari kiamat artinya dia akan terus bersyukur kepada Allah. Kenapa dulu dia sempat tidak lihat lawan jenisnya yang haram itu. Sampai begitu, sampai hari kiamat dia bersyukur kepada Allah. Walaupun dia sudah mati nanti di timbangan amal menuju ke surga. Alhamdulillah dulu saya nggak lihat. Kan gitu. Dan setiap kali kita mau buat dosa teman-teman sekalian, tanya kalau saya tidak buat kenapa? Selalu ingat kata-kata itu ya. Saya lagi nyusun sebuah tulisan, mudah-mudahan Allah mudahkan, judulnya Kaidah Hidup. Jadi kaidah hidup ini dari pengalaman yang saya lihat selama saya hidup, coba saya jalani. Oh ternyata kalau seperti ini teori syar'inya nanti hasilnya akan seperti ini. Dan memang betul seperti itu, teori syar'i tidak pernah meleset. Gitu kan. Dan setelah coba saya susun beberapa hal, nanti ada dalam etos kerja, ada dalam rumah tangga, ada dalam mengingat Allah, berhubungan dengan Allah. Itu luar biasa. Di antaranya seperti misalnya, saya waktu itu lagi duduk berpikir, di mana sebenarnya titik kenikmatan perjuangan. Kalau orang lagi dakwah, orang lagi belajar, orang lagi mulai bekerja, orang lagi mulai berumah tangga. Di mana titik perjuangannya, kenikmatannya? Ternyata kenikmatan perjuangan berada di pertahanan. Jadi bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mempertahankannya. Seperti orang berumah tangga misalnya. Bukan bagaimana kita memulainya, karena kita memulai ada teori syari ikuti selesai. Tapi bagaimana kita mempertahankan dengan suka dukanya. Untuk menjadi juara satu di kelas gampang. Tapi bagaimana mempertahankan tetap juara satu. Itu perjuangan di situ. Di situ hakikatnya. Gitu kan. Jadi hakikat kenikmatan perjuangan ada di masalah memperjuangkan atau mempertahankan. Pertahanan ini yang penting. Gitu. Bagaimana bukan kita bilang pernah dulu saya sholat malam. Itu dulu. Sudah dicatat oleh malaikat aman. Gitu kan. Tapi sekarang bagaimana mempertahankan supaya setiap malam buku amal kita tertulis sholat malam. Itu yang penting. Mempertahankan itu yang penting. Di situ perjuangan yang sebenarnya. Makanya orang kalau satu kali juara satu, dia pertahankan juara satu itu susah sekali. Di situ perjuangannya, puncaknya di situ. Dengan suka dukanya tentunya.